Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Dwi Widianti. Dan saya Aldira Deswita Widiavani. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas PPT kami mengenai komitmen karyawan. Yang pertama yaitu pengertian komitmen karyawan menurut para ahli. Menurut Porter, komitmen karyawan adalah kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Kalau menurut Richard M. Thierse, komitmen karyawan adalah rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Selanjutnya ada jenis komitmen karyawan. Jenis komitmen karyawan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen afektif, di mana komponen ini berkaitan dengan emosional, identifikasi, dan keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasi. Yang kedua ada komponen normatif, di mana komponen ini yaitu perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus diberikan kepada organisasi. Yang ketiga ada komponen continuance, di mana komponen ini berdasarkan persepsi pegawai tentang kerugian yang akan dihadapinya jika meninggalkan organisasi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan. Yang pertama ada faktor personal, misalnya seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan kepribadian. Yang kedua karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan. Yang ketiga karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi, kehadiran serikat pekerjaan, dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan. Dan yang keempat, pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja ini sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Selanjutnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun komitmen karyawan. Di antaranya yang pertama ada menyampaikan visi perusahaan, yang kedua ada menciptakan keharmonisan lingkungan kerja, yang ketiga ada menumbuhkan rasa cinta terhadap perusahaan, keempat ada berikan reward atas prestasi yang dicapai, yang kelima ada tingkatkan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat komitmen karyawan. Yang pertama, para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi. Yang kedua, memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengaruh komitmen terhadap kinerja karyawan, yaitu semakin tinggi komitmen seseorang dalam bekerja, maka kinerja karyawan juga akan semakin optimal. Maksudnya, ketika karyawan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ia akan mengarahkan semua kemampuannya untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Yang selanjutnya ada ciri seorang karyawan yang memiliki komitmen tinggi. Yang pertama menjaga profesionalitas, yang kedua pelanggan adalah prioritas mereka, dan yang ketiga memiliki kerja sama dengan tim yang baik, yang keempat percaya pada tujuan bersama sebuah organisasi, yang kelima tetap menjaga motivasinya agar terus memiliki performa yang baik. Selanjutnya ada contoh komitmen karyawan. Yang pertama yaitu ada datang ke kantor dan pulang tepat waktu secara proaktif tanpa paksaan sama sekali. Yang kedua ada selalu menceritakan kebaikan perusahaan. Yang ketiga bangga dan senantiasa memandang perusahaan secara positif dalam situasi apapun. Terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.